Hari berikutnya, ketika cuaca cerah, saya sempatkan jalan ke Pantai Bum. Pantai ini tak jauh dari kota Banyuwangi, hanya sekitar 20 menit perjalanan saja. Dari pantai yang terletak di Selat Bali ini, saya dapat langsung melihat Pulau Dewata. Saat ini saya berada di Pantai Bum di Banyuwangi. Pemandangan di Pantai Bum ini sungguh indah dan di hadapan saya sudah terlihat Pulau Bali. Di sini pantainya berpasir halus dan ombaknya pun bergulung tenang. Jadi tak seperti kebanyakan pantai di Banyuwangi lainnya yang ombaknya besar-besar. Enak banget untuk sejenak melepas kepenatan. Pantai Bum pernah berjaya sebagai urat nadi wisata Banyuwangi sejak zaman kolonial Belanda hingga sekitar tahun 80-an. Ternyata suasana di Pantai Bum ini sangat menyenangkan dan dengan ombak yang kecil cocok sekali jika berwisata ke sini untuk menenangkan pikiran. Tapi sayangnya di kiri kanan saya banyak sekali sampah yang berserakan dan saya tidak melihat adanya tempat sampah di sini. Sayang ya. Namun, kejayaannya kini semakin memudar seiring perkembangan tempat-tempat wisata baru. Apalagi kondisi pantai ini tampak kumuh dan tidak terjaga, sehingga sampah pun berserakan di mana-mana. Kecewa, saya pun melanjutkan perjalanan ke lokasi lainnya. Tujuan saya air terjun Leader yang berada di Desa Seragi, Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Air terjun ini berada di kawasan hutan di wilayah perhutani style. Meski tersembunyi di kawasan hutan belantara, tak sedikit loh wisatawan yang mengunjungi tempat ini pada hari libur. Terlebih wisatawan asing yang menyukai kegiatan trekking. Medan yang berat membuat air terjun ini cocok bagi wisatawan yang suka tantangan. Beruntung saat dalam perjalanan, saya ketemu seseorang yang juga ingin ke sana. Jadi ada temen nih. Aduh, masih jauh. Ya, ayo Mbak, yang kuat. Aduh, ini nggak ada kendaraan apa? Perjalanan ke air terjun Leader ternyata tak mudah. Kabarnya harus menyeberangi sungai paling tidak 7 kali. Itu pun harus zigzag dan melawan derasnya arus sungai yang dilewati. Wah, bisa nggak ya? Akses jalanan menuju air terjun Leader kurang terawat. Sejak perkampungan terdekat, pengunjung cuma bisa berjalan kaki melewati areal perkebunan tebu dan kopi. Dari jalanan berbatu sejauh 5 km, saya bertemu dengan petugas perhutani. Mau kemana nih? Oh, ke air terjun, Pak. Jalannya licin loh ini. Kita udah jauh dari bawah, nggak mungkin kan kalau nggak lihat air terjunnya gitu. Ditemenin bisa ya Pak? Ya bisa lah. Bisa ya? Ya mari. Di bawah sana udah ada air terjun Leader. Katanya sih jalanannya licin dan curam. Tapi karena udah jalan jauh dan penasaran mau lihat air terjunnya kayak apa, mending kita turun aja ke bawah. Ini aku gimana? Namun jalanan yang naik turun serta licin membuat saya harus ekstra hati-hati. Apalagi trek semacam ini ternyata langsung membuat stamina saya turun drastis. Jalan ke bawah masih lumayan dan nanti kita masih harus menyeberangi sungai sebanyak 7 kali. Dan saya pun terus melanjutkan perjalanan. Kita bakal nyebrang ke sana ya Pak?
Karena arus di anak sungai ini sangat deras, saya pun terpaksa minta tolong pada mereka untuk memegangi tangan saya saat melintas. Jika tidak, pasti saya sudah terseret arus deras. Setelah melintas aliran sungai sebanyak 6 kali, dari kejauhan hembusan hawa dingin air terjun Leader mulai terasa. Dan puncak air terjun terlihat menyembul di antara rimbunan tanaman hutan yang menjulang tinggi. Semangat saya pun kembali menyala saat melihat puncak air terjun Leader. Air terjun Leader yang dari tadi sudah saya dampak-dampakan, sudah terlihat. Perjuangan tinggal sebentar lagi, dan inilah Paradiso. Sayang, sebuah pohon besar yang tumbang akibat longsoran tebing di sebelah kanan sungai memaksa saya hanya dapat menikmati panorama air terjun dari kejauhan. Akibat longsoran, jalan setapak menuju air terjun Leader terputus. Sehingga saya terpaksa harus pulang tanpa sempat menikmati segarnya bermain air terjun Leader Banyuwangi.